dan ada di sini Bu, ada yang 50 sampai 20 minggu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan sosialisasi di sini. Perkenalkan, nama saya Reski Amanah. Di sini saya dari Permodalan Nasional Madani. Kantor saya berlokasi di Panyabungan. Baik, di sini saya ingin melakukan pembiayaan untuk memajukan usaha para ibu-ibu. Kira-kira syarat-syaratnya apa aja ya, Bu? Ya, di sini usianya harus 18 sampai 20 tahun. Yang memiliki prasejahtera. Yang kedua itu yang menikah dan yang belum menikah bisa melakukan pembiayaan. Yang belum menikah itu jadi tulang punggung keluarga. Ada usaha sendiri ataupun tidak bisa. Yang ketiga, warga setempat sudah mempunyai KTP. Dan syaratnya berdomisili di RT atau RW. Yang kelima, yang terpenting adalah kehadiran ibu-ibu. Jadi setelah syarat-syaratnya terpenuhi, kami dengan kepala cabang itu akan melakukan uji kelayakan kepada nasabah. Kepala cabang saya akan melakukan uji kelayakan jika ibu-ibu semua lulus verifikasi uji kelayakan. Ibu-ibu bisa melakukan pembiayaan selama 5 hari setelah 5 hari itu di tempat dan jam yang sama. Kira-kira, Bu, untuk pembiayaan dan angsurannya itu berapa ya, Bu? Ya, tahap awalnya itu 2 juta, diangsur selama 50 minggu dan biayanya 50.000. Untuk 25 minggu angsurannya 90.000. Jadi kita ada hari libur 2 minggu setelah pencairan dan 2 minggu saat pembayaran. Nanti kalau ibu-ibu sudah berkumpul 10 orang di sini, saya akan menghubungi kepala cabang saya untuk melakukan uji kelayakan. Sekian sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan survei Bu atau UK uji kelayakan. Boleh saya lihat KTP sama kakak aslinya Bu? Baik, saya ambil KTP dan kakaknya sebentar ya, Bu. Ini Bu, kakak dan KTP saya. Saya isi data Ibu dulu ya Bu. Baik, Bu. Nomor telepon Ibu berapa Bu? 0812 6334 8435. Anak Ibu ada berapa dan yang sekolah sudah berapa Bu? Anak saya ada 2 dan yang sekolah ada 1, Bu. Di sini rumah Ibu milik sendiri? Iya, Bu. Sudah berapa lama Ibu tinggal di rumah ini? Kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Ibu di sini sudah punya usaha atau belum? Sudah, Bu. Ini usaha saya. Sejak kapan Ibu mulai usaha ini dan usahanya apa Bu? Kurang lebih 2 tahun, Bu. Usahanya itu usaha jus buah. Kalau suami Ibu bekerja atau udah punya usaha? Kalau udah punya usaha, usahanya apa Bu? Suami saya bekerja, Bu, namun ketika libur pekerjaan suami saya serabutan. Ada suaminya Bu? Ada, Bu. Pak, ini ada Ibu Reski dari Mekah. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Dengan saya Fajar Ramadan. Mohon maaf Pak, boleh saya minta KTP aslinya? Oh ya, ini boleh Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak, Ibu mengajukan pinjaman ke Mekar. Apabila ada permasalahan di bagian angsuran dan kehadiran, Bapak bisa bertanggung jawab di sini Pak. Ya, Ibu bisa menghubungi saya. Kalau masalah soal pertanggungjawaban, saya bisa tanggung jawab jika ada ketidaklancaran dalam angsuran, karena sebelumnya sudah diskusi juga dengan istri. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa tanda tangan di sini Pak. Iya Bu. Oh, berarti
Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu. Baik Bu, jadi Bu di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk pendapat Ibu dari warung ini berapa per hari pendapatannya Bu? Sekitar 300.000 per hari. Lumayan banyak ya Bu. Apakah Ibu ada pilihan lain selain dari Mekar Bu? Tidak ada Bu. Modal usaha nantinya akan digunakan untuk apa aja Bu? Akan saya gunakan untuk memajukan usaha saya. Baik, sudah saya isi terkait dengan data rumah dan pendapatan Ibu dan kesanggupan Ibu. Hal ini bisa kami proses untuk langkah selanjutnya. Nanti kepada cabang akan saya hubungi kembali untuk memverifikasinya ya Bu. Setelah Ibu bisa mengikuti proses pembayaran selama 5 hari, saya mau tanya Ibu, menurut Ibu karakter ibu-ibu di sini kayak mana sih Bu? Menurut saya karakter ibu-ibu di sini cukup baik dan ramah Bu. Kalau nasabah lain karakternya gimana? Bagaimana Bu? Menurut saya baik-baik semua Bu. Baik ya Bu. Iya Bu. Jadi gini Bu, kalau misalkan ada lagi dari Ibu yang ingin bergabung dengan Mekar, Ibu bisa menghubungi saya. Saya rasa cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu. Baiklah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan verifikasi kurang lebihnya sama seperti kemarin. Iya Pak. Boleh saya lihat KTP asli Ibu? Boleh Pak. Enggak. Baik, saya periksa ulang ya Bu. Baik Pak. Anaknya berapa ya Bu? Anak saya 2, Yang masih tanggung Ibu? keduanya masih tanggung saya Pak. Rumah ini milik sendiri ya Bu? Iya Pak. Ada berapa orang yang tinggal di rumah ini Bu? Ada 4 orang, yaitu saya, suami saya dan kedua anak saya. Lalu usaha Ibu apa Bu? Usaha saya usaha jus buah Pak. Kalau Bapak, Ibu usahanya apa ya Bu? Ya suami saya bekerja, namun ketika libur bekerja yaitu kerja serabutan. Bapak ada di rumah Bu? Ada Pak. Boleh saya ngobrol dengan Bapaknya sebentar? Boleh. Pak, Sebelumnya izin Pak, boleh saya lihat KTP Bapak? Oh iya, boleh Pak. Ini, Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi begini ya Pak, Ibu saat ini sedang mengajukan peminjaman untuk modal usaha. Jadi, konfirmasi dengan Bapak jika kalau ada permasalahan dalam hal pembayaran angsuran atau kehadiran saya, bisa meminta pertanggungjawaban dari Bapak. Iya, Bapak bisa menghubungi saya dan saya bertanggung jawab. Bapak sudah tanda tangan di forum ini? Karena kalau tidak ada persetujuan dari tanda tangan dari Bapak, maka kita tidak akan memproses untuk tahap selanjutnya ya Pak. Izin sebelumnya Pak, boleh tanda tangan sebentar Pak? Oh iya, boleh Pak. Baiklah Pak, saya akan melanjutkan diskusi dengan Ibu. Ini saya terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Baiklah, apakah Ibu ada pembiayaan di tempat lain selain mengajukan yang sekarang Ibu? tidak ada Pak. Untuk modal usaha akan digunakan untuk apa ya Bu? Akan saya gunakan untuk memajukan usaha saya. Baik, terima kasih ya Ibu. Saya rasa cukup sampai di sini verifikasinya. Selama 5 hari dan jangan lupa membawa uang sebesar 5.000 setiap pertemuan yang mana untuk kegunaannya akan dijelaskan pada saat pengarahan. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Mungkin untuk itu cukup sekian. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Action. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reski Amana. Saya Account Officer dari PT PNM atau Permodalan Nasional Madani, yaitu PT Badan Usaha Milik Negara yang memberdayakan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Dan ibu-ibu yang berkumpul di sini adalah ibu-ibu yang sudah lulus verifikasi atau UK uji kelayakan dan proses pembiayaan atau PP selama 5 hari. Nah, untuk PP itu dilaksanakan selama 5 hari di tempat dan waktu yang sama. Semua ibu-ibu di sini harus berhadir supaya lebih mengerti aturan yang ada di Mekar dan mengetahui kewajiban ibu-ibu semuanya. Kalau tidak bisa hadir gimana ya, Bu? Ya, kalau tidak bisa berhadir, jadi untuk calon nasabah yang tidak bisa berhadir itu persediaan pembiayaannya bisa digeser ke hari yang berikutnya. Sanggup ya ibu-ibu? Sanggup. Sepakat ya ibu-ibu? Sepakat. Terima kasih ibu-ibu. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh salah satu ibu-ibu yang ada di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan membuat barisan kelompok yang rapi. Satu barisan minimal 5-8 orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti adik, kakak, dan keluarga itu dipisah ya Bu. Pilih satu orang menjadi satu ketua kelompok. Baru satu orang menjadi ketua sub 1, satu orang menjadi sub 2, dan satu orang menjadi wakil ketua kelompok. Untuk ketua kelompok duduknya di sebelah kanan petugas. Untuk ketua sub 1 duduknya di depan ketua kelompok, dan untuk ketua sub 2 duduknya di samping kanan ketua sub 1. Dan wakil ketua kelompok duduknya di sub 2 dari awal. Untuk pemilihan ketua kelompok, wakil ketua kelompok sub 1 dan ketua kelompok sub 2 itu mohon dipilih yang bisa membaca dan menulis. Mohon untuk barisannya dirapikan. Baik, uang solidaritasnya sudah terkumpul. Sekarang saya akan menghitung uang dari sub 1 dan sub 2. Ini uang pertama ya, tolong dilihat untuk ibu-ibu. 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Jadi 15. Saya akan menuliskan nama ibu dan nominal uang. Ini akan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis nomor serinya, disegel dan ditanda tangan oleh pemegang dari ketua sub masing-masing. Nah ibu-ibu, kira-kira tahu nggak apa saja syarat-syarat menjadi nasabah Mekar? Jadi syarat-syaratnya yang pertama yaitu perempuan berusia 18 sampai 58 tahun. Yang kedua, yang sudah menikah dan belum menikah, catatannya bagi yang belum menikah harus menjadi tulang punggung keluarga, mempunyai KTP dan KK asli setempat ataupun bisa menggunakan surat domisili sementara dari RT atau RW. Dengan catatan setelah 3 bulan pencairan, ibu-ibunya wajib mengumpulkan KTP dan KK setempat. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang mengontrak? Boleh ya, tapi dengan catatan ibu-ibu sudah tinggal di sana selama 3 tahun, mempunyai anak sekolah SD. Ibu-ibu tahu nggak kenapa Mekar hanya diberikan kepada perempuan? Enggak, Bu. Itu karena perempuan lebih pintar mengatur keuangan modal usaha. Ya ibu-ibu, saatnya kita mengabsen. Untuk PP pertama saya akan mencatat nama ibu-ibu terlebih dahulu. Namun PP kedua sampai kelima ibunya masing-masing menuliskan, disebutkan
ya Bu, nama dari ketua kelompok. Tolong buku absen ini menjadi tanggung jawab ketua kelompok ya Bu. Sekarang kita tutup ya Bu dengan bacaan doa. Silakan ibu-ibu berdiri dan mulai berdoa serta mengikuti doa yang akan dibacakan oleh ketua kelompok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkan usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Oke, baik ibu-ibu, terima kasih dan akan dilanjutkan besok lagi. Proses pembiayaan selanjutnya bagi ibu-ibu yang tidak berhadir, kita persiapan pembiayaan di hari berikutnya. Dan tidak lupa membawa uang solidaritas 5.000. Sanggup ya ibu-ibu? Sanggup. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Baiklah, mari kita mulai pertemuan dengan tempat waktu. Hari ini kita akan melakukan persiapan pembiayaan. Hari kedua mohon duduk sesuai kelompok seperti kemarin dan saya absen ya Bu. Mohon dengar untuk ibu-ibu semuanya, apabila jumlah kelompok kurang dari 10 maka PP bisa dibubarkan atau diundur. Jadi mohon dijaga jumlah anggota kelompoknya ya Bu. Ya Bu. Langsung kita absen ya Bu. Ibu Adina, Saya Bu. Ibu Septi, Saya Bu. Ibu Fitri, Saya, Bu. dan Ibu Ulan. Saya Bu. Selanjutnya pembacaan doa dan janji nasabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Selanjutnya pembacaan janji nasabah yang akan dibacakan oleh ketua sub 1 dan diikuti oleh ibu-ibu semuanya. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji Kami berjanji hadir tepat waktu, hadir tepat waktu, membayar angsuran mingguan membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban, sesuai kewajiban, menggunakan pembiayaan ini untuk usaha, menggunakan pembiayaan ini untuk usaha, hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami, kesejahteraan keluarga kami, bertanggung jawab bersama bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Baiklah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Tadi itu adalah janji nasabah. Selanjutnya saya akan membacakan janji petugas. Janji petugas. Saya berjanji: 1. Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang sudah disetujui. 3. Jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah. 4. Tidak menerima imbalan apapun dari nasabah. Selanjutnya ialah uang solidaritas. Masing-masing 5.000 per orang. Setiap barisan dikumpulkan dari kelompok depannya ibu-ibu. Baik, uang solidaritasnya sudah terkumpul. Sekarang saya akan menghitung uang dari sub 1 dan sub 2. Ini uang pertama ya, tolong dilihat untuk ibu-ibu. 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Jadi 15. Saya akan menuliskan nama ibu dan nominal uang. Ini akan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis nomor serinya, disegel dan ditanda tangan oleh pemegang dari ketua sub masing-masing. Nah ibu-ibu, kira-kira tahu nggak apa saja syarat-syarat menjadi nasabah mekar? Jadi syarat-syaratnya
Yang pertama yaitu perempuan berusia 18 sampai 58 tahun. Yang kedua, yang sudah menikah dan belum menikah, catatannya bagi yang belum menikah harus menjadi tulang punggung keluarga, mempunyai KTP dan KK asli setempat ataupun bisa menggunakan surat domisili sementara dari RT atau RW. Dengan catatan setelah 3 bulan pencairan, ibu-ibunya wajib mengumpulkan KTP dan KK setempat. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang mengontrak? Boleh ya, tapi dengan catatan ibu-ibu sudah tinggal di sana selama 3 tahun, mempunyai anak sekolah SD, ya itu baru bisa kita tahu kenapa mekar hanya diberikan untuk perempuan. Kita akan mengulang materi paper pertama dengan memulai pertanyaan mengapa mekar memberikan bantuan kepada ibu-ibu nih. Jadi kayak gini Bu, jadi mekar itu bisa memberikan kesempatan untuk para ibu-ibu yang untuk membuka usaha karena pendapatan mereka itu rendah. Ya benar Bu. Nah sekarang kenapa sih mekar memberikan bantuan hanya kepada perempuan? Karena perempuan lebih pintar mengatur keuangan dan lebih pintar mengatur modal usaha. Ya benar Bu. Sekarang kenapa harus ada persiapan selama 5 hari Bu? Karena kita harus mengerti peraturan mekar dan kita harus serius. Ya benar Bu. Nah terus sekarang kenapa ibunya harus hadir di sini? Supaya semangat dan latihan hadir PKM. Nah benar ibu-ibu. Nah sekarang ibu-ibu tahu nggak kenapa ibu-ibu harus membawa uang 5.000? Agar kelihatan kompak dan rajin menabung Bu. Iya benar. Nah sekarang kenapa ibu-ibu harus menghadiri PKM setiap minggunya? Nggak tahu. Nah sekarang saya akan menjelaskan kenapa. Karena kehadiran nasabah menjadi jaminan dalam mencerminkan kesetiaan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu wajib hadir PKM jika ibu-ibu masih ingin mendapatkan pembiayaan dari mekar. Kalau tidak hadir, ibu akan mendapatkan sanksi penundaan pencairan di tahun berikutnya. Nah di sini Bu, apakah boleh angsurannya double? Nggak tahu. Nah, jika angsurannya kosong, kita akan merepotkan nasabah lainnya. Karena rapat PKM tidak akan ditutup sebelum angsuran lengkap. Jika angsuran double, maka akan memberikan ke nasabah lain. Lebih baik uangnya angsuran tersebut dibuat untuk modal usaha. Jadi PNM itu memberikan modal kepada ibu-ibu untuk buka usaha. Jadi kita itu tidak ada pendabelan ya Bu. Ya Bu. Kenapa sih harus punya usaha dan disetujui oleh nasabah yang lain? Agar bisa bantu-bantu suami Bu. Nah, keuntungannya itu nanti dibuat untuk kesejahteraan keluarga ya. Saya ulangi ya Bu, aturan yang ada di mekar. Yang pertama, harus hadir tepat waktu. Yang kedua, angsuran setiap minggu. Yang ketiga, usaha. Yang keempat, kesejahteraan keluarga. Yang kelima, bertanggung jawab bersama. Nah, di sini saya jelaskan untuk modal usahanya ya Bu. Yang pertama itu 2 juta dengan angsuran 50.000 selama 50 minggu. Nah, di sini juga ada yang 25 minggu, itu angsurannya setiap minggu 90.000. Untuk jasa yang 50 minggu itu 500.000 dan untuk jasa yang 20 minggu itu 200.000. Nah, fungsi uang itu untuk gaji karyawan, sewa kantor, beli bensin, beli peralatan kantor yang seperti ADM. Apakah angsuran itu ada liburnya Ibu? Ada Ibu, 2 minggu setelah pencairan dan 2 minggu saat hari raya seperti Natal dan Idul Fitri. Kalau mau menabung atau meminjam lagi bisa nggak Bu? Bisa Bu, namanya juga uang titipan. Untuk meminjam bagi nanti kalau sudah lunas, lancar bayarnya, baru ibunya bisa cair lagi. Tapi kalau misalkan ibunya tidak mengikuti aturan mekar
dan tidak lancar menggunakan itu bakal dikenakan sanksi. Kita minta modalnya dibalikkan lagi ya Bu. Sekarang kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Selanjutnya pembacaan janji nasabah ikuti oleh ibu-ibu semuanya. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji hadir tepat waktu, hadir tepat waktu, membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban, menggunakan pembiayaan ini untuk usaha, hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami, bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Baiklah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Selanjutnya janji bersama. Bersama-sama ya ibu-ibu. Ya Bu. Kami berjanji mewujudkan kemakmuran dan kekeluargaan dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dalam bekerja sama yang berdasarkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Bu. Baiklah, mari kita mulai pertemuannya dengan tempat, waktu, dan hari. Ini kita akan melakukan persiapan pembayaran hari ketiga. Mohon duduk sesuai duduk kelompok seperti kemarin dan saya absen ya Bu. Mohon dengar untuk ibu-ibu, apabila kelompok kurang dari 10 maka PP bisa dibubarkan atau diundur. Jadi mohon dijaga jumlah anggota kelompoknya ya Bu. Baik Bu. Mohon dengar untuk ibu-ibu semuanya, apabila jumlah kelompok kurang dari 10 maka PP bisa dibubarkan atau diundur. Jadi mohon dijaga jumlah anggota kelompoknya ya Bu. Ya Bu. Langsung kita absen ya Bu. Ibu Adina, Saya Bu. Ibu Septi, Ibu Fitri, dan Ibu Ulan. Selanjutnya pembacaan doa dan janji nasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Selanjutnya pembacaan janji nasabah yang akan dibacakan oleh Ketua Sub 1 dan diikuti oleh ibu-ibu semuanya. Janji nasabah. Kami berjanji hadir tepat waktu, membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban, menggunakan pembiayaan ini untuk usaha, hasil usaha
untuk kesejahteraan keluarga kami. Untuk kesejahteraan keluarga kami. Bertanggung jawab bersama Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Baiklah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Tadi itu adalah janji nasabah. Selanjutnya saya akan membacakan janji petugas. Janji petugas. Saya berjanji: 1. Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang sudah disetujui. 3. Jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah. 4. Tidak menerima imbalan apapun dari nasabah. Selanjutnya ialah uang solidaritas. Masing-masing 5.000 per orang. Setiap barisan dikumpulkan dari kelompok depannya ibu-ibu. Baik, uang solidaritasnya sudah terkumpul. Sekarang saya akan menghitung uang dari sub 1 dan sub 2. Ini uang pertama, ya tolong dilihat untuk ibu-ibu. 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Jadi 15. Saya akan menuliskan nama ibu dan nominal uang. Ini akan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis nomor serinya, disegel dan ditanda tangan oleh pemegang dari ketua sub masing-masing. Nah ibu-ibu, kira-kira tahu nggak apa saja syarat-syarat menjadi nasabah Mekar? Jadi syarat-syaratnya yang pertama yaitu perempuan berusia 18 sampai 58 tahun. Yang kedua, yang sudah menikah dan belum menikah, catatannya bagi yang belum menikah harus menjadi tulang punggung keluarga, mempunyai KTP dan KK asli setempat ataupun bisa menggunakan surat domisili sementara dari RT atau RW. Dengan catatan setelah 3 bulan pencairan, ibu-ibunya wajib mengumpulkan KTP dan KK setempat. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang mengontrak? Boleh ya, tapi dengan catatan ibu-ibu sudah tinggal di sana selama 3 tahun, mempunyai anak sekolah SD. Ya, itu baru bisa kita tahu kenapa Mekar hanya diberikan untuk perempuan. Kita akan mengulang materi dengan memulai pertanyaan mengapa Mekar memberikan bantuan kepada ibu-ibu nih. Jadi kayak gini Bu, jadi Mekar itu bisa memberikan kesempatan untuk para ibu-ibu yang untuk membuka usaha karena pendapatan mereka itu rendah. Ya benar Bu. Nah sekarang kenapa sih Mekar memberikan bantuan hanya kepada perempuan? Karena perempuan lebih pintar mengatur keuangan dan lebih pintar mengatur modal usaha. Ya benar Bu. Sekarang kenapa harus ada persiapan selama 5 hari Bu? Karena kita harus mengerti peraturan Mekar dan kita harus serius. Ya benar Bu. Nah terus sekarang kenapa ibunya harus hadir di sini? Supaya semangat dan latihan hadir PKM. Nah benar ibu-ibu. Nah sekarang ibu-ibu tahu nggak kenapa ibu-ibu harus membawa uang 5.000? Agar kelihatan kompak dan rajin menabung Bu. Iya benar. Nah sekarang kenapa ibu-ibu harus menghadiri PKM setiap minggunya? Nggak tahu. Nah sekarang saya akan menjelaskan kenapa. Karena kehadiran nasabah menjadi jaminan dalam mencerminkan kesetiaan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu wajib hadir PKM jika ibu-ibu masih ingin mendapatkan pembiayaan dari Mekar. Kalau tidak hadir, ibu akan mendapatkan sanksi penundaan pencairan di tahun berikutnya. Nah di sini Bu, apakah boleh angsurannya double? Nggak tahu. Nah, jika angsurannya kosong, kita akan merepotkan nasabah lainnya. Karena rapat PKM tidak akan ditutup sebelum angsuran lengkap. Jika angsuran double, maka akan memberikan ke nasabah lain. Lebih baik uangnya angsuran tersebut dibuat untuk modal usaha. Jadi PNM itu memberikan modal kepada ibu-ibu untuk buka usaha. Jadi kita itu tidak ada pendabelan ya Bu? Ya Bu. Ya, Bu. Kenapa sih harus punya usaha dan disetujui oleh nasabah yang lain?
agar bisa bantu-bantu suami, Bu. Nah, keuntungannya itu nanti dibuat untuk kesejahteraan keluarga ya. Saya ulangi ya Bu, aturan yang ada di Mekar. Yang pertama, harus hadir tepat waktu. Yang kedua, angsuran setiap minggu. Yang ketiga, usaha. Yang keempat, kesejahteraan keluarga. Yang kelima, bertanggung jawab bersama. Nah, di sini saya jelaskan untuk modal usahanya ya Bu. Yang pertama itu 2 juta dengan angsuran 50.000 selama 50 minggu. Nah, di sini juga ada yang 25 minggu, itu angsurannya setiap minggu 90.000. Untuk jasa yang 50 minggu itu 500.000 dan untuk jasa yang 20 minggu itu 200.000. Nah, fungsi uang itu untuk gaji karyawan, sewa kantor, beli bensin, beli peralatan kantor yang seperti ADM. Apakah angsuran itu ada liburnya, Bu? Ada Ibu, 2 minggu setelah pencairan dan 2 minggu saat hari raya seperti Natal dan Idul Fitri. Kalau mau menabung atau meminjam lagi bisa nggak, Bu? Bisa Bu, namanya juga uang titipan. Untuk meminjam bagi nanti kalau sudah lunas, lancar bayarnya, baru ibunya bisa cair lagi. Tapi kalau misalkan ibunya tidak mengikuti aturan Mekar dan tidak lancar menggunakan itu, bakal dikenakan sanksi. Kita minta modalnya dibalikkan lagi ya Bu. Kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Selanjutnya pembacaan janji nasabah ikuti oleh ibu-ibu semuanya. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji hadir tepat waktu, membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban, menggunakan pembiayaan ini untuk usaha. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami. Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Baiklah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Selanjutnya janji bersama. Bersama-sama ya ibu-ibu. Ya, Bu. Kami berjanji mewujudkan kemakmuran dan kekeluargaan dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dalam bekerja sama yang berdasarkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Waalaikumsalam pagi, Bu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Baiklah, mari kita mulai pertemuannya dengan tempat dan waktu. Hari ini kita akan melakukan persiapan pembiayaan hari keempat. Mohon duduk sesuai dengan kelompoknya yang kemarin dan saya akan absen ya Bu. Mohon dengar untuk ibu-ibu apabila kelompok kurang dari 10 PP akan dibubarkan atau diundur. Jadi mohon dijaga anggota kelompoknya masing-masing ya Bu. Baik, Bu. Kita absen ya Bu. Ibu Adina, Saya, Bu. Ibu Septi,
dan Ibu Ulan. Selanjutnya pembacaan doa dan janji nasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Selanjutnya pembacaan janji nasabah yang akan dibacakan oleh Ketua Sub 1 dan diikuti oleh ibu-ibu semuanya. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji Hadir tepat waktu, hadir tepat waktu, membayar angsuran mingguan membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban, sesuai kewajiban, menggunakan pembiayaan ini untuk usaha. menggunakan pembiayaan ini untuk usaha, Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami. untuk kesejahteraan keluarga kami, Bertanggung jawab bersama bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Baiklah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Tadi itu adalah janji nasabah. Selanjutnya saya akan membacakan janji petugas. Janji petugas. Saya berjanji: 1. Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang sudah disetujui. 3. Jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah. 4. Tidak menerima imbalan apapun dari nasabah. Selanjutnya ialah uang solidaritas. Masing-masing 5.000 per orang. Setiap barisan dikumpulkan dari kelompok depannya ibu-ibu. Baik, uang solidaritasnya sudah terkumpul. Sekarang saya akan menghitung uang dari sub 1 dan sub 2. Ini uang pertama ya, tolong dilihat untuk ibu-ibu. 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Jadi 15. Saya akan menuliskan nama ibu dan nominal uang. Ini akan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis nomor serinya, disegel dan ditanda tangan oleh pemegang dari ketua sub masing-masing. Nah, ibu-ibu, kira-kira tahu nggak apa saja syarat-syarat menjadi nasabah mekar? Jadi syarat-syaratnya yang pertama yaitu perempuan berusia 18 sampai 58 tahun. Yang kedua, yang sudah menikah dan belum menikah, catatannya bagi yang belum menikah harus menjadi tulang punggung keluarga, mempunyai KTP dan KK asli setempat ataupun bisa menggunakan surat domisili sementara dari RT atau RW. Dengan catatan setelah 3 bulan pencairan, ibu-ibunya wajib mengumpulkan KTP dan KK setempat. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang mengontrak? Boleh ya, tapi dengan catatan ibu-ibu sudah tinggal di sana selama 3 tahun, mempunyai anak sekolah SD. Ya, itu baru bisa kita tahu kenapa mekar hanya diberikan untuk perempuan. Kita akan mengulang materi dengan memulai pertanyaan mengapa mekar memberikan bantuan kepada ibu-ibu nih. Jadi kayak gini Bu, jadi mekar itu bisa memberikan kesempatan untuk para ibu-ibu yang untuk membuka usaha karena pendapatan mereka itu rendah. Ya benar Bu. Nah sekarang kenapa sih mekar memberikan bantuan hanya kepada perempuan? Karena perempuan lebih pintar mengatur keuangan dan lebih pintar mengatur modal usaha. Ya benar Bu. Sekarang kenapa harus ada persiapan selama 5 hari Bu? Karena kita harus mengerti peraturan mekar dan kita harus serius. Ya benar Bu. Nah terus sekarang kenapa ibunya harus hadir di sini? supaya semangat dan latihan hadir PKM. Nah benar ibu-ibu. Nah sekarang ibu-ibu tahu nggak kenapa ibu-ibu harus membawa uang 5.000? Agar kelihatan kompak dan rajin menabung Bu. Iya benar. Nah sekarang kenapa ibu-ibu harus menghadiri PKM setiap minggunya? Nggak tahu. Nah sekarang saya akan menjelaskan kenapa. Karena kehadiran
kehadiran nasabah menjadi jaminan dalam mencerminkan kesetiaan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu wajib hadir PKM jika ibu-ibu masih ingin mendapatkan pembiayaan dari Mekar. Kalau tidak hadir, ibu akan mendapatkan sanksi penundaan pencairan di tahun berikutnya. Nah, di sini Bu, apakah boleh angsurannya double? Enggak tahu. Nah, jika angsurannya kosong, kita akan merepotkan nasabah lainnya. Karena rapat PKM tidak akan ditutup sebelum angsuran lengkap. Jika angsuran double, maka akan memberikan ke nasabah lain. Lebih baik uangnya angsuran tersebut dibuat untuk modal usaha. Jadi PNM itu memberikan modal kepada ibu-ibu untuk buka usaha. Jadi kita itu tidak ada pendabelan ya Bu. Ya Bu. Kenapa sih harus punya usaha dan disetujui oleh nasabah yang lain? Oh, agar bisa bantu-bantu suami Bu. Nah, keuntungannya itu nanti dibuat untuk kesejahteraan keluarga ya. Saya ulangi ya Bu, aturan yang ada di Mekar. Yang pertama, harus hadir tepat waktu. Yang kedua, angsuran setiap minggu. Yang ketiga, usaha. Yang keempat, kesejahteraan keluarga. Yang kelima, bertanggung jawab bersama. Nah, di sini saya jelaskan untuk modal usahanya ya Bu. Yang pertama itu 2 juta dengan angsuran 50.000 selama 50 minggu. Nah, di sini juga ada yang 25 minggu, itu angsurannya setiap minggu 90.000. Untuk jasa yang 50 minggu itu 500.000 dan untuk jasa yang 20 minggu itu 200.000. Nah, fungsi uang itu untuk gaji karyawan, sewa kantor, beli bensin, beli peralatan kantor yang seperti ADM. Apakah angsuran itu ada liburnya Ibu? Ada Ibu, 2 minggu setelah pencairan dan 2 minggu saat hari raya seperti Natal dan Idul Fitri. Kalau mau menabung atau meminjam lagi bisa nggak Bu? Bisa Bu, namanya juga uang titipan. Untuk meminjam bagi nanti kalau sudah lunas, lancar bayarnya, baru ibunya bisa cair lagi. Tapi kalau misalkan ibunya tidak mengikuti aturan Mekar dan tidak lancar menggunakan itu, bakal dikenakan sanksi. Kita minta modalnya dibalikkan lagi ya Bu. Kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Selanjutnya pembacaan janji nasabah ikuti oleh ibu-ibu semuanya. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji hadir tepat waktu, Hadir tepat waktu. membayar angsuran mingguan Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban, sesuai kewajiban. menggunakan pembiayaan ini untuk usaha. Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami. Untuk kesejahteraan keluarga kami. Bertanggung jawab bersama Bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Baiklah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Selanjutnya janji bersama. Bersama-sama ya ibu-ibu. Ya Bu. Kami berjanji Kami berjanji mewujudkan kemakmuran mewujudkan kemakmuran dan kekeluargaan dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam bekerja sama yang berdasarkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi, Bu. Baik ibu-ibu, di sini kita kedatangan kepala cabang yang bernama Pak Nanda. Selamat pagi ibu-ibu. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Ya, kedatangan Pak Nanda di sini adalah untuk melakukan persetujuan pembiayaan hari pertama dan yang di sini kita akan melakukan pembiayaan hari kelima. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya Bu. Ibu Adina Liamani, Ibu Fitri, Ibu Septi, dan Ibu Ulan. Selanjutnya pembacaan doa dan janji nasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkan usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji hadir tepat waktu, membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban, menggunakan pembiayaan ini untuk usaha, hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami, bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Baiklah, saya akan melakukan janji petugas. Saya berjanji, 1. Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang sudah disetujui. Ketiga, jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah. Keempat, tidak menerima imbalan apapun dari nasabah. Jadi kita akan mengumpulkan uang solidaritas Rp5.000 dari belakang ke depan. Untuk ibu-ibu silahkan dikumpul. Baik, saya akan menghitung uang solidaritas sub pertama 1, 2 dan menghitung sub solidaritas uang kedua 1, 2. Jadi dikumpulkan uang solidaritasnya dari hari pertama ya Mbak. Ya, untuk ibu-ibu uang solidaritasnya dari hari pertama sampai hari keempat tolong dikumpulkan. Ibu. Jadi untuk langkah awal kita coba pengetahuan ibu-ibu mengenai mekar ya Bu. Iya, Pak. Sekarang pencairan ibu berapa? 2 juta, Pak. Oh 2 juta. Berapa ya ibu terima? 1.900.000, Pak. Ibu ada libur angsuran tidak? Ada, Pak. Ibu libur angsuran berapa lama? 2 minggu, Pak, setelah pencairan. 2 minggu. Saya harap ibu-ibu semua mengerti hak dan kewajiban ibu semua sebagai nasabah mekar ya Bu. Iya, Pak. Baik, atas nama Mekar, saya sebagai kepala cabang setuju dan menerima ibu dan sah menjadi nasabah Mekar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya oleh Mbak Reski untuk proses modal tahap pertama. Langsung saja ke pengajuan tahap awal. Nanti ibu-ibu yang namanya saya panggil, tolong sebutkan nama, usahanya apa, biayanya berapa, dan angsurannya berapa. Setelah itu ditandatangani oleh nasabah, ketua kelompok, subkelompok, dan ditandatangani oleh saya dan diserahkan ke kepala cabang. Baiklah Bu, pertama nama saya Septia. Saya ingin mengajukan pembiayaan sebesar 2 juta untuk usaha atas dengan angsuran sebesar 150.000. Iya Bu. Hingga ketua kelompok berdiri untuk membacakannya. Yang dibacakan adalah pembiayaan. Kalau ibu-ibunya setuju, bilang setuju ya Bu. Iya, Bu.
Ini ibu-ibu, ini ada pengajuan atas nama Ibu Septi sebesar 2 juta untuk modal usaha tas. Apakah ibu-ibu setuju? Setuju, Bu. Saya ingatkan kembali ya Bu aturan-aturan yang ada di Mekar. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, membayar angsuran mingguan. Yang ketiga, menggunakan pembiayaan untuk usaha. Yang keempat, hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga. Sepakat ya ibu-ibu dengan aturan di Mekar? Sepakat, Bu. Besok kita pencairan. Jangan lupa membawa KTP asli dan materai ya ibu-ibu. Iya, Bu. Selanjutnya pembacaan janji nasabah dan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkan usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji hadir tepat waktu, membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban, menggunakan pembiayaan ini untuk usaha, hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami, bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Baiklah, saya akan melakukan janji petugas. Saya berjanji, 1. Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang sudah disetujui. Ketiga, jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah. Keempat, tidak menerima imbalan apapun dari nasabah. Janji bersama. Kami berjanji mewujudkan kerukunan dan kekeluargaan dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam bekerja sama yang berdasarkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, sekarang pembayaran hari kelima sudah selesai. Sebelum saya tutup, adakah ibu-ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, besok kita pencairan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Di sini kita buka pertemuan dengan tepat waktu. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan kepala cabang dengan Pak Nanda. Sebelum kita melakukan pencairan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kami berjanji hadir tepat waktu, membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban, menggunakan pembiayaan ini untuk usaha, hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami, bertanggung jawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Jaga-jaganya dikeluarkan dulu ya Bu. Untuk Ibu Ulan, untuk Ibu Adina, untuk Ibu Septi, dan untuk Ibu Fitri. Alhamdulillah hadir semua ya Bu. Mohon dulunya sesuai kelompok. Baiklah, untuk proses pencairan
pencairannya 10 orang dipersilahkan. Kepada kepala cabang saya persilahkan. Baik Ibu Ulan, mohon dibacakan kata-kata pencairannya berikut ya Bu. Baik Pak. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ibu Ulan, dengan ini menyetujui pembiayaan sebesar 2 juta rupiah dan bersedia untuk bertanggung jawab sampai pelunasan pembiayaan serta mematuhi menerima semua keputusan yang berlaku di PT PNM. Baik Ibu, kita hitung uangnya bersama-sama ya Bu. Yang lainnya mohon disaksikan ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $2 juta ya Bu. Uangnya sudah Ibu terima ya Bu Ulan. Mohon tanda tangan di dalam keluar materai. Ya, Ibu, untuk pencairannya sudah selesai. Untuk uang pertanggungjawabannya harus ada 1 juta. Diperhatikan dan kita hitung bareng-bareng ya Bu. Untuk pencairannya sudah selesai ya Bu. Untuk uang pertanggungjawabannya harus ada 1 juta. Perhatikan dan kita hitung bareng-bareng ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uangnya pas ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan yang Ibu terima bermanfaat. Ibu sehat dan angsurannya kedepannya lancar ya Bu. 2 minggu Ibu libur angsuran, ketiga baru kita mulai angsuran ya Bu. Ya Pak. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Reski. Pada Mbak Reski saya persilakan. Ya, terima kasih kepada kepala cabang kita Pak Nanda. Baik, sebelum saya tutup, apakah ibu-ibu ada yang mau ingin bertanya? Enggak Bu. Jika tidak ada yang bertanya, kita tutup saja dengan doa, janji nasabah dan janji petugas. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji. Kami berjanji Hadir tepat waktu. hadir tepat waktu, Membayar angsuran mingguan. membayar angsuran mingguan Sesuai kewajiban. sesuai kewajiban, Menggunakan pembiayaan ini. menggunakan pembiayaan ini Untuk usaha. untuk usaha, Hasil usaha. hasil usaha Untuk kesejahteraan keluarga kami. untuk kesejahteraan keluarga kami, Bertanggung jawab bersama. bertanggung jawab bersama Bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Janji bersama. Janji bersama, Kami berjanji kami berjanji mewujudkan kerukunan dan kekeluargaan mewujudkan kerukunan dan kekeluargaan dengan tidak membedakan suku, dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama, ras dan golongan dalam bekerja sama yang berdasarkan Pancasila. dalam bekerja sama yang berdasarkan Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Marilah kita mulai pertemuan ini dengan tepat waktu. Sebelum kita mulai, silakan duduk sesuai dengan subkelompok masing-masing. Sebelum di absen, uangnya dipegang dan dikeatasin. Untuk Ibu Ulan, untuk Ibu Adina, untuk Ibu Fitri, dan untuk Ibu Septi. Alhamdulillah ya, semua hadir. Ya, langsung saja kita mulai PKM-nya. Ibu-ibu, asuransi pertama sudah lengkap ya Ibu? Ya Bu. Jumlahnya berapa? 300 Bu. Asuransi pertama 300 ya Bu. Tolong diperhatikan ya ibu-ibu.
kasih ya ibu-ibu. Ketua kelompok tolong rapikan uangnya. Selanjutnya asuransi kedua sudah lengkap ya ibu-ibu. Iya, Bu. Jumlahnya berapa ibu-ibu? Bu, ini asuransi pertama dan kedua 600.000. Dan ada lagi yang ingin menabung? Tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami bersyukur atas pinjaman yang diberikan kepada kami. Ya Allah, mudahkan urusan kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengembalikan pinjaman setiap minggu. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Amin. Janji nasabah. Janji nasabah. Kami berjanji. Kami berjanji. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Membayar angsuran mingguan. Membayar angsuran mingguan Sesuai kewajiban. sesuai kewajiban. Menggunakan pembiayaan ini. Menggunakan pembiayaan ini Untuk usaha. untuk usaha. Hasil usaha. Hasil usaha Untuk kesejahteraan keluarga kami. untuk kesejahteraan keluarga kami. Bertanggung jawab bersama. Bertanggung jawab bersama Bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Janji petugas, saya berjanji 1. Hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang sudah disetujui. 3. Jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang nasabah. 4. Tidak menerima imbalan apapun dari nasabah. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, Ibu Ulan, Ibu Adina, Ibu Fitri, dan Ibu Septi, dan Bapak Fajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.